Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang sama kita muliakan, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, tokoh masyarakat, bil khusus sahibul majlis Pak Haji Bambang beserta keluarga dan jamaah yang mulia Bapak Ustadz Aki Saifullah, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semuanya mudah-mudahan selalu mendapat rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kajiannya Hikam di bawah nih, Al-Hikam halaman 78. Nggak ada yang bawa ya? Dengerin aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, man zanna in pika kalutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadri. Man, barang siapa orang zonna yang menyangka, in pika kalutfihi akan putusnya kasih sayang Allah, an qadarihi daripada apa yang ditentukan Allah. Maksudnya amma qaddarahullahu, dari segala sesuatu yang telah Allah tentukan, alaihi kepadanya, minal balaya nyatanya dari ujian, wal mihan dan bencana. Fadzalika yang demikian itu, likusuri nadrihi karena jeleknya pandangan orang tersebut. Teledor, kusrun itu teledor, nggak bagus, nggak pinter, nggak terbuka mata hatinya. Idlau kamula, karena seandainya sempurna, bagus pikiran dan hatinya, apa nadruhu pikiran dan hatinya seseorang, lawajada maka dia pasti akan menemukan nafsahu akan dirinya, qad hasola telah dapat, lahu bagi dia, fitil kalbalaya di dalam ujian-ujian itu, apa yang dia dapatkan, altopun hasola apa yang dihasilkan, altopun kasih sayang, kasih rotun yang banyak, minha daripada ujian-ujian, kerepotan dan kesusahan tersebut. Fa innal balaya, karena sesungguhnya ujian, musibah, bencana, banyak utang, banyak masalah, banyak yang jelek-jelekin, itu kan kesusahannya. Apalagi dipitnah, apalagi ditagi-tagi leasing, banyak itu rasanya. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, Tuan Guru Imam Ibnu Athaillah, beliau mengajarkan kepada kita, jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah. Jadi kalau ada kesusahan, ada kerepotan, ada masalah dan musibah yang kemudian menimpa kepada seorang hamba, kemudian dia tidak melihat bahwa dalam ujian tersebut, masalah tersebut kasih sayang dari Allah, itu bodoh, gitu maksudnya. Apa? Orang yang bodoh. Ya, para wali-wali itu ada yang kalau 40 hari 40 malam nggak dikasih ujian, musibah sama Allah, itu merasa dirinya tidak disayang sama Allah, kayak nggak diperhatikan. Kira-kira kita mau diperhatikan apa enggak sama Allah? Jadi
anggapan para aulia, ada sebagian itu mereka kalau 40 hari 40 malam nggak dapat musibah, mereka merasa nggak disayang, rindu. Halo, orang kita ada nggak yang begitu? Pengen dapat musibah. Allah. Karena sesungguhnya di dalam musibah pun di situ tidak pernah lepas daripada sebenarnya kasih sayang Allah. Altopun kasiroh, bahkan banyak luar biasa kasih sayang Allah di dalam musibah dan bencana yang ada. Ini apa namanya, spesialisasi daripada kita ngaji sama tuan guru kita. Kan ada tokoh seorang ustadz yang selalu memberikan yang enak-enak saja di dalam hidup ini baru senang. Sedekah umpama itu pasti dilipat gandakan, minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat. Itu sehingga sampai ada yang jual motor, jual mobil. Janjinya itu tok gitu. Pasti dilipat gandakan. Mau dapat 100 juta, sekarang sedekahnya berapa? 10 juta. Mau dapat 10 juta, sedekahnya 1 juta. Mau dapat 10 miliar, sedekahnya 1 miliar. Waduh, hitungannya udah lama, nggak sekolah-sekolah kali ya. Jadi kalau 10 miliar, kalau 10 kali lipatnya 1 miliar. Itu pada zohir yang Allah zohirkan, kira-kira semuanya diijabah begitu apa enggak? Halo? Enggak, makanya kemudian banyak statement menyatakan itu sampai rame di YouTube, saya tertipu gitu. Tertipu oleh ceramah seorang ustaz. Karena memang janjinya itu duniawi. Ya, kita tidak menyalahkan. Dan itu memang dasarnya Quran. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang datang dengan satu kebaikan, maka pasti dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Itu ayat. Cuman tafsirnya khusus banget. Barang siapa yang bersedekah 1 pasti dibalas 10. Kalau bersedekah 1 juta dibalas 10 juta. Hitungannya duniawi tok, itu masalahnya. Dan itu enggak salah, acuannya ada. Cuman dalam ilmu batin para aulia itu buat orang-orang yang ingin urusan-urusan yang berbau duniawi, memang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Dijanjikan. Cuman buat orang-orang yang imannya lemah sebenarnya. Imannya lemah. Kalau diibaratkan umur orang tuh iman anak-anak. Tuh anak-anak tuh kalau umpama kita suruh untuk beli sesuatu di warung, kan biasa kita kasih apa? Upah ya. Itu. Anak-anak seneng apa enggak? Seneng, bener. Tuh kalau udah biasa dikasih upah, 1 hari kita nggak kasih upah, kira-kira seneng apa kesel? Kesel anak-anak mah. Nggak mikirin baktinya, nggak mikirin cintanya kepada orang tua. Yang dia pikirin upahnya, imbalannya. Jadi nggak ada cintanya. Nggak ada cintanya. Tapi ya itu kenyataannya. Banyak orang-orang yang kemudian ngikut. Sampai kemudian menyatakan salah. Nggak bener ini berarti ajaran nih. Padahal bukan ajaran yang nggak bener. Nggak komprehensif. Jadi kayak ngatur Allah. Kayak ngatur Allah. Sebab Allah mah nggak bisa diatur. Al-Qahhar, Al-Jabbar. Masa mau diatur sama kita? Jadi kayak anak kecil. Bahkan 1 hari pernah ada seorang murid dari seorang kiai, seorang wali, mursyid. Ketika dia wudhu, itu keluar dari keran, yang keluar bukan air, tapi tetesan emas. Coba itu, kalau orang sini begitu, girang bener. Ini serius, tetesan emas. Itu setelah dilaporkan kepada gurunya,
oleh sahabat daripada yang wudhu tadi, itu adalah kalau memang senang dengan itu seperti anak kecil senang dikasih permen. Halo? Anak kecil dikasih permen senang apa enggak? Senang. Emas itu kan mahal, bisa jadi miliaran tuh karena saking banyaknya keluar dari keran. Tapi itu bukan sesuatu yang hebat. Itu seperti anak kecil diberikan permen. Biasa aja. Apa? Biasa aja. Dunia ini sebanyak sehebat apapun gak ada apa-apanya dibandingkan kita bisa senang ibadah kepada Allah. Dan sesungguhnya memang gak pantas ketika kita ibadah, ketika kita sholat, ketika kita zikir, minta balasan dari Allah, gak pantas. Sebab hakikat ibadah itu sendiri adalah sudah hadiah dari Allah. Ulangi, ibadah itu sendiri adalah hadiah. Kita sholat itu bukan karena kita hebat, bukan hakikatnya. Yang ngasih hidayah siapa? Ngasih kekuatan siapa? Yang ngasih pengen siapa? Berarti sholat itu dari siapa? Allah. Masa pengen pahala udah sholatnya dari Allah? Pantas apa enggak? Enggak pantas. Sodako, yang ngasih hidayah bisa sedekah siapa? Duitnya dari siapa? Mantap, minta balasan. Halo? Jadi yang pantas kita minta balasan apa enggak? Enggak. Dengan kita sudah bisa sholat itu aja, itu kita sudah bersyukur kepada. Dengan kita sudah bisa sedekah aja, jangan berharap yang lain. Berharap bisa senang kepada Allah. Terima kasih ya Allah bisa sedekah. Allah, jangan jadi kayak anak kecil mulu. Kalau ke warung minta diupain. Mau jadi anak kecil apa mau dewasa imannya kira-kira? Mau tipis apa mau tebal? Ditingkatkan. Yang kata Tuan Guru kita Syekhuna Kiai Arfan, jangan sekali-kali minta balasan terhadap amal kebajikan. Beramal sehebat apapun, jangan minta balasan. Karena kebaikan apapun pasti akan dibales. Pasti akan dibales. Tapi jangan minta. Masalah balasan, serahin kepada Allah. Serahin kepada Allah. Karena kita nggak tahu yang terbaik. Halo? Kira-kira balasannya yang maha tahu yang terbaik kita apa Allah? Kita apa Allah? Allah. Kalau diyakinkan seluruh umat Islam, kemudian harus sedekah pasti dibalas, ini yang bahaya. Dibalas dengan duit. Jadi mata Allah. Jadi Allah itu ada sifat Jamal, ada sifat Jalal. Bang Jamal nggak ngikut. Ada sifat Jamal, ada sifat Jalal. Makanya di sini seandainya ada kerepotan, ada kesusahan, rahasianya karena kusurun nadri fi adami ru'yatil khulfi fil qadri fil qadari innama huwa min dha'fil yakin. Pertama, karena lemah yakin yang lemah, enggak yakin, enggak mantep ke Allah, enggak yakin ke Allah. Kalau orang yakin mah enggak ada yang jelek, bagus semuanya. Apa? Bagus semuanya. Sakit bagus, sehat bagus, sakit juga bagus. Duit banyak bagus, utang banyak. Yakin apa tidak? Alhamdulillah. Luar biasa emang. Inilah kehebatan Pak Jada gitu. Dipuji orang bagus, dihina orang bagus aja, nggak ada yang jelek. Serius ini. Cuman kalau kita yang rada-rada kesel, kalau lagi banyak duit seneng, kalau lagi banyak utang seneng apa enggak? Yang jawab cuma 3 orang, itu juga terpaksa kayaknya karena kajiannya ini. Karena belum menemukan di hatinya, belum ada kehebatan, keyakinan kepada Allah yang mantap. Ya, di dalam kitab At-Tanwir mungkin udah dikaji gitu ya. Jadi satu hari ada kejadian orang ini ahli husnuzon. Jadi di kota di Arab zaman dulu gitu, rumah-rumahnya masih jarang. Di orang di sana kan beternak banyak.
Beternak itu yang jagain anjing gitu. Satu hari malam-malam anjingnya mati. Besoknya dilaporin sama bosnya, sama anak buahnya. Bos, anjing mati. Bagus. Apa jawabannya? Bagus. Besok lagi kejadian lagi, ayamnya mati. Bilang apa? Bagus. Hari ketiga keledainya mati. Dilaporin lagi, bilang apa? Bagus. Kan keluarganya ini pegawainya kesel juga. Apa bagus? Ini dia belum bisa melihat. Jadi kalau kita kira-kira motor hilang, bener ya? Itu begitu. Pagi-pagi mau berangkat kerja, ban motor kempes. Tuh, udah lain lagi bagusnya. Baru separuh juga udah cakep. Spion hilang ya Ki. Bagus nggak Ki? Serius ini. Apa rahasianya? Diteruskan oleh Imam bin Athaillah. Ternyata beberapa hari kemudian itu terjadi perampokan besar-besaran. Ada penyamun kelas besar yang mereka menandakan kalau mau menyamun itu ada binatang atau hartanya tidak dengan 3 suara binatang tadi. Kalau enggak suara anjing, suara apa? Ayam. Kalau enggak suara ayam, suara keledai. Semuanya mati. Jadi para penyamun, para perampok itu nggak nyangka di situ ada orang, nggak nyangka di situ ada binatang dan harta. Sehingga orang kampung itu yang masih punya ayam, masih punya anjing, masih punya apa tadi? Keledai, semuanya kedengeran suaranya, didatengin sama mereka, diambil hartanya, bahkan dibunuh. Yang ada suara anjing lagi, didatengin sama mereka, kemudian diambil hartanya, dibunuh. Giliran tempat dia nggak ada suara apa-apa. Jadi apa kemudian yang terjadi? Selamat, bagus, alhamdulillah. Itu rahasianya. Cuman kalau orang yang tahu rahasianya setelah kejadian, itu nggak hebat. Berarti alhamdulillah ayamnya mati, alhamdulillah keledainya, alhamdulillah anjingnya mati. Setelah tahu kejadian dia nggak pada mati, jadinya aman semua hartanya. Itu biasa-biasa aja karena taunya setelah kejadian. Tapi orang yang hatinya mantap kepada Allah, taunya bukan ketika kejadian. Jadi tahu hebatnya itu dari awal. Dari awal sudah ngomong bagus, alhamdulillah. Allah, motor hilang, bagus, alhamdulillah. Bisa begitu ngomongnya? Allahu Akbar. Tapi ini nggak main-main, ini serius ini. Allah. Ya jadi ikan mati, alhamdulillah. Seneng bisa makan arwana. Seumur hidup baru makan arwana. Golden red lagi, waduh. Satu kali gigitan 100.000. Habis satu ikan 5 juta. Alhamdulillah. Bang Joeng, baik sangka aja ya. Jadi arwana mati, alhamdulillah. Bagus. Kayak mukanya belum begitu nerima kayaknya Bang Joeng ini. Itu begitu. Nah, di sini dibuka nih, dibuka. Daripada kehebatan dan kasih sayang Allah dalam musibah bencana, iqbaluhu alal maula bitilkal baliyah, orang bisa kemudian jadi menghadap Allah. Nah, itu kan gara-gara hutang banyak yang kepajada. Halo? Jadi orang model begitu kalau nggak punya hutang nggak kepajada. Halo? Iya Bang. Iya, kalau nggak ribut sama bini, ditinggal istri, nggak kepajada. Allah. Jadi dengan musibah orang baru bisa kembali kepada Allah. Ada yang begitu, ada. Ya tapi ada juga yang tipikal ketika duit banyak rajin ibadah, banyak utang nggak ibadah-ibadah. Ada nggak yang begitu? Ya, tapi yang bagus ya, ketika dapat musibah harusnya kembali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Nanti ditolong sama Allah kalau ibadahnya sudah benar, ubudiyahnya sudah benar. Ya, hatinya sudah benar. Jadi berkenaan dengan pemberian Allah Bapak Ibu Saudara itu biqadril istidad. Kita udah kaji itu dulu di saung oleh Tuan Guru kita. Ya, kalau mau dapat anugerah gede, baik anugerah zahir maupun batin, itu harus disiapkan dulu tempatnya. Disiapkan dulu tempatnya. Tempatnya anugerah itu di mana? Di hati. Jadi termasuk harta, banyak duit, banyak bini. La ilaha illallah Rahmanir Rahim. Itu dunia. Termasuk yakin, mantap ke Allah, bisa kenal Allah, bisa ma'rifat, bisa senang Rasulullah, bisa bersama para ulama, para aulia gitu. Bisa yakin, bisa tawakal. Itu dasarnya nyiapin dulu tempatnya. Di mana? Di dalam hati. Bagaimana caranya? Dibersihkan. Dibersihkan biar hatinya masuk cahaya terang, insyirahul sodri gitu. Sebab kalau hatinya sempit, hatinya kecil, itu pasti nanti akan repot kalau dikasih kebanyakan. Contoh, dikasih masalah dikit aja, itu orang yang hatinya sempit pasti repot. Jadi kalau diibaratkan tempat kayak gelas ini kalau air ini kalau cuma segelas dikasih garam sedikit, asin apa enggak? Hah? Asin. Udah sedikit itu. Tapi naik ke kolam. Bapak punya kolam umpama ukuran 2 kali 3 meter. Dikasih garam cuma ukuran 1 yang tadi kita kasih ke gelas. Itu kolam itu asin apa enggak? Enggak. Apalagi empang. Apalagi danau. Mau dikasih 1 truk juga yakin gak asin danau itu. Asin apa enggak? Jadi ukuran asin itu karena keluasan dan kebanyakan airnya. Luas tempatnya. Hati kita juga begitu. Kalau hatinya sempit, masalah dikit aja udah mumet banget. Halo? Ada enggak orang karena masalah sampai bunuh diri? Ada enggak? Sampai stres ada enggak? Kalau di sini ada enggak? Enggak, alhamdulillah. Rajin zikir ya. Jadi zikir sarannya ngeluasin hati biar ada cahaya terang. Kalau gelap itu coba udah zamannya gelap, banyak masalah, banyak kerepotan, hatinya gelap. Kita walaupun jalan gelap, kalau kemudian bawa senter yang terang, enak nggak jalannya? Enak. Coba jalannya emang udah jelek, banyak lubang, banyak ulah lagi. Cuma zaman dulu tuh ya, jalan jelek, banyak lubang, ada ulah, ada tikus. Kita nggak bisa ngelihat jalan. Kira-kira repot apa enggak? Repot. Belum kesandungnya, belum kita kira mah jalanannya lempeng, tahu-tahu jeblos. Repot apa enggak tuh? Repot. Tahu-tahu nginjek ular, repotan lagi. Udah ularnya berbisa, ya mati langsung. Itu karena gelap. Karena nggak punya cahaya, makanya sampai ada yang bunuh diri. Tapi kalau hatinya terang, apalagi luas, itu kita bawa senter kecil aja, aman. Aman apa enggak? Ada ulang nggak mungkin kita injek, ada lubang kita hindarin, lompat. Karena tadi ada apa? Cahaya senter. Hatinya kejar terang. Nanti kalau sudah siap pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yakin berbaik sangka kepada Allah. Kalau pengen duit banyak, cuman rahasianya baik baik kepada siapa? Allah. Allahnya kaya apa miskin? Dermawan apa pelit? Udah baik sangka aja, pasti duitnya banyak. Akang mah konsepnya begitu Tuan Guru kita. Saya emang nggak percaya di kantong nggak ada uang. Halo? Saya mah nggak percaya di kantong saya nggak ada uang. Berarti apa itu? Baik sangka. Dan Allah bicara kepada kita. Ana ala dzanni abdi bi. Saya itu bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Bagaimana kau sangkaan aku
Bagaimana engkau sangkakan aku, maka itulah yang akan aku zahirkan kepadamu. Ya, jadi yang pertama apa? Kalau dikasih ujian, hendaknya kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allahnya yang mahal. Sebab kalau orang Islam, orang mukmin dikasih kaya terus, badannya sehat terus, ibadah enggak, sholat enggak, zikir enggak, nanti mati apa enggak ujungnya? Kira-kira kalau mati model begitu, kira-kira seneng apa nyesel? Nyesel. Jadi orang yang sekarang kaya, walaupun dia enggak ibadah, enggak sholat, jangan kesirian. Biasa aja lagi. Halo? Biasa aja lagi. Itu duitnya yang miliaran triliunan, enggak ada apa-apanya. Cuman dibandingin sholat 2 rakaat. Belum ya wakil itu belum. Dibandingkannya belum. Baru dua rakaat sholat aja udah masih lebih hebat sholat 2 rakaat. Belum yakin ke Allah, belum bisa tawakal dibandingkannya, belum ya wakil. Nggak ada bandingnya. Nah, mantepin aja. Ya wakil itu kita minta kepada Allah, jangan urusan kita diserahkan kepada kita, tapi ditanggung oleh Allah. Rabbana la tukilna ila anfusina torpatain. Baca itu ajaran wali. Orang sudah ya wakil harus paham bahwa dirinya nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa. La haula illa billah. Ini rahasianya wakil kalau pengen tuntas, kalau pengen dapat cepet. Karena sering saya bilang, ngangkat bulu mata aja yang ringan, kalau lagi dikasih ngantuk nggak kuat. Kalau lagi ngaji biasanya begitu ya. Itu bulu mata dikeatasin, turun lagi. Dikeatasin, turun lagi. Kadang-kadang sampai manggut-manggut. Kata saya khusyuk bener itu ya. Tahu-tahu ngeluarin iler. Ada yang begitu, ada? Pak, ngangkat bulu mata aja nggak kuat. Jadi kalau kita bisa apa-apa, bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa jalan, bisa dapat duit, dapat istri, dapat pangkat dan jabatan. Bukan kita, tapi dikasih oleh, ditolong oleh, lihat itu. Makanya diajarkan la tukilna ila anfusina torpatain. Jangan serahkan kepada kami urusan kami ya Allah. Berarti kalau jangan serahkan kepada kami, yang ngurus siapa? Allah, begitu maksudnya. Torpatain itu ukuran ngangkat bulu mata ataupun ukuran waktu mah walaupun sedetik. Halo? Walaupun. Jadi kalau sedetik itu berarti nggak ada sama sekali urusan yang kita lakukan kecuali ditolong, kecuali diwakilin oleh. Saya tanya sekarang, kalau kita yang melakukan sendiri bisa hebat apa enggak? Enggak, wong lemah. Tapi kalau Allah yang mewakilin kita dalam semua urusan kita, hebat apa enggak? Itu rahasia ya wakil. Ada seorang jamaah ngomong begini, Kang, Akang tuh hebat ya. Bisa ngasih makan orang 500, mobil banyak, bangun apa-apa nggak pakai proposal. Gitu. Apa jawaban beliau? Ya masih saya. Orang itu ngomong ngurus anak sama istri 5 aja terbalik apa istri 1 anak 5 masa anak 1 istri 5 ya begitu repot banget sering kedodoran buat ngurusin ini apa jawaban beliau? Masih bagus bapak bisa ngurus sendiri bahkan anak 5. Kalau saya nih ngurus, kalau saya yang ngurus, jangankan ngurus ratusan orang, ngurus duit puluhan juta. Saya ngurus diri saya aja saya nggak mampu. Kalau saya yang ngurus, ulangi, kalau saya yang ngurus. Jadi sebenarnya Pak, di sini lagi diajarin nih, kalau pengen hebat seperti saya, begitu sebenarnya, secara zahir dan batin. Jangan merasa ngurus. Ulangi, jangan merasa ngurus. Kalau di pesantren jangan ngerasa ngasih makan, jangan ngerasa bangun, jangan merasa ngeluasin pesantren. Karena yang ngasih makan hakikatnya, ulangi, yang ngasih makan adalah Allah, yang bangun adalah Allah, begitu. Ya wakil itu begitu, ya wakil itu. Jadi adanya sakit, adanya dihina, memang biar supaya nafsu kita ini kalah. Sebab nafsu kita itu kalau diikutin terus akan besar. Akan apa? Besar. Ya kalau udah besar kita ngelawannya susah.
Kayak bayi, kalau dikasih minum, susu, dirawat, lama-lama gede apa enggak? Gede, nggak mungkin kecil terus, gede lama-lama. Kalau masih kecil, kita sudah kasih pendidikan, kasih arahan, kasih contoh yang baik, insya Allah nanti anak bayi itu nurut, dikasih kekuatan yakin dan iman. Tapi kalau sudah gede baru disuruh sholat, udah 24 tahun, 25 tahun baru diajarin sholat, emang babanya juga baru insaf, itu susah. Halo? Malah ngelawan. Babanya ada yang sampai dimatiin sama anaknya. Ada nggak bapak dimatiin sama anak? Banyak itu, ini kompak banget ini. Itu kejadian itu. Dan nafsu kita juga begitu, kalau dikasih makan, dikasih makan nafsu itu nurutin. Pengen apa aja diturutin. Pengen tidur, diturutin. Pengen mancing, diturutin. Ini kalau diturutin terus sama juga dengan dikasih makan. Ya kalau dikasih makan lama-lama besar dan kita berat. Kalau diibaratkan dalam kitab itu nafsu seperti burung elang lah. Yang concotnya ini. Iya burung elang dah. Ini burung elang, dia kalau mau nurut itu harus dilatih. Cara melatihnya bagaimana? Diikat. Diapain? Diikat. Gak bisa ngelatih burung, tahu-tahu langsung dilepas. Gak bisa, harus diapain? Diikat. Nah diikat, ntar setelah diikat, terus disuruh terbang, ntar ditarik lagi. Dia terbang, ditarik lagi. Terus begitu. Lama-lama ngerti nggak kira-kira? Ngerti. Itu makanya burung yang sekarang udah dilepas, itu burung-burung elang, itu karena dilatih, diikat dulu awalnya, disusahin dulu, direpotin dulu. Ya nafsu kita juga begitu. Kalau diturutin terus lama-lama kuat. Harus diikat. Harus dipaksa. Ya zikir itu berat kalau menurut nafsu. Makanya habis sholat banyak Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma lantas salam. Allahumma lantas jalan. Karena nggak enak zikir itu. Kira-kira kebanyakan orang yang bangun malam buat kencing apa buat tahajud? Banyak orang yang kuat nonton bola, apalagi Piala Dunia, dibandingkan sama yang tahajud zikir. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah nurut nafsunya, enggak tahajud itu enggak enak. Iya apa ya? Enggak zikir itu enggak enak karena sudah nurut. Ya, tapi kan diproses, proses. Ya, mudah-mudahan nafsu kita enggak usah makin dikasih sakit ya Allah, gitu ya. Halo? Enggak usah makin dikasih banyak utang ya Allah. Mudah-mudahan nafsu kita udah kalah. Amin apa? Nafsunya kalah. Insya Allah kita bawa nafsu kita buat kepada hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.